Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihim fid dharain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan ayat di dalam surah Al-Fatihah, yaitu ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Karena ayat ketiga ini sudah masuk pada pembahasan ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, maka untuk kali ini Al-Fakir hanya mentarkib saja. Yang Al-Fakir ambil dari pada kitab I'rabul Quran wa Bayanuh. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman ini na'at tsani majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih, yaitu sifat yang ketiga yang dijerkan dan tanda jernya adalah dengan kasrah yang nampak pada akhir lafaz Ar-Rahmani. Ar-Rahimi yaitu na'at tsalits majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih, yaitu sifat yang ketiga yang dijerkan dan tanda jernya adalah nampak dengan kasrah di akhir lafaz. Maliki yaumiddin. Malik ini adalah na'at yang keempat majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih, yaitu sifat yang keempat yang dijerkan dan tanda jernya dengan kasrah yang nampak di akhir lafaz maliki. Akan tetapi di dalam kitab Tafsir Munir karangan daripada Wahbah Zuhaili dikatakan bahwa malik di sini adalah majrurun alal badal la ala sifah, bukan majrur karena sifat. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya malik, lafaz malik ini adalah ismun fa'il. Berikutnya adalah yaumiddin. Yaumi mudhafun ilaih, majrur dijerkan dan lafaz jernya dengan kasrah yang jelas di akhir lafaz, yaitu yaumi. Ad-dini mudhaf ilaih, majrur yang dijerkan dan tanda jernya dengan kasrah yang jelas di akhir lafaz ad-dini. Adapun menurut Wahbah Zuhaili, yaumiddin ini adalah zaraf zaman, menunjukkan pada masa. Di dalam kitab I'rabul Quran juga dikatakan bahwa qala ahlun nahwi, berkata ahli nahwu, inna malakan, sesungguhnya lafaz malakan, amdahu itu lebih terpuji min malikin daripada lafaz malik. Berikutnya adalah di dalam tafsir Wasit li Zuhaili dari karangan daripada Wahbah Zuhaili, mengutip dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, dikatakan bahwa fa idza qala maliki yaumiddin, apabila berkata maliki yaumiddin, maka Allah akan berkata wa fawwada ilayya abdi, maka hambaku menyerahkan urusan kepadaku. Dari hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi haditsil qudsi, di dalam hadis qudsi. Di dalam kitab Tafsir Maraghi dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Mustafa al-Maraghi bahwa antara lafaz malik, mimnya dipanjangkan, dengan maliki dengan mim dipendekkan, memiliki perbedaan di antara keduanya. Annal malika, karena sesungguhnya lafaz malik huwa dzul milki, yaitu memiliki al-milki, kepemilikan. Wal malik, dan lafaz mim yang dipendekkan maliki, huwa dzul mulku, itu menandakan memiliki kerajaan. Fayu'adadul ula, maka pendapat yang pertama, bidalilin, dengan dalil, yauma la tamliku nafsun li nafsin say'a, dan pada hari tidak memiliki
nafsun oleh jiwa, li nafsin bagi jiwa, syai'an sedikit pun. Wa yu'adadu tsani, dan pendapat kaul yang kedua berdasarkan pada firman Allah, limanil mulka al-yauma, limanil mulkul yaum, kepunyaan siapakah kerajaan hari ini. Maka dikatakan huma fariqani, keduanya berbeda. Yaumuddin, yaumiddin, pada lafaz ayat yaumiddin, yauman muayyanan, menunjukkan hari yang tertentu. Ay yalqa fihi kullu amilin jazaa'a amalihi, yaitu di mana pada hari diperlihatkan semua amalan-amalan, ganjaran-ganjaran kepada orang yang mengamalkannya. Di dalam kitab tafsir Jalalain dikatakan oleh Jalaluddin Al-Mahalli, Maliki yaumiddin ay al-jaza'u wa huwa yaumul qiyamah. Maliki yaumiddin, yaumiddin itu bermakna al-jaza'u, yaitu yaumul jaza', hari di mana waktunya pengganjaran. Kapan? Wa huwa fi yaumil qiyamah, yaitu di hari kiamat. Wa khussa, dan dikhususkan bidzikri, dengan sebutan li'annahu, karena sesungguhnya la mulka zahiran, tidak ada kerajaan yang nampak fihi, di dalamnya, li ahadin, bagi satu orang pun, illa lillah, kecuali semua kerajaan-kerajaan yang ada itu milik Allah. Limanil mulkul yauma lillah. Man qara'a Malik, siapa orang yang membaca lafaz dengan mim atau bi thubutil mim, Malik dengan panjang, fa ma'nahu malikul amri kulluh fi yaumil qiyamah. Karena itu dimaknai bahwa Malik ini adalah raja yang mengurusi segala sesuatu kelak pada hari kiamat. Au huwa mausufun bidzalika, atau itu adalah memang sifat yang demikian itu sebagai sifat. Seperti apa? Kaghafiridz dzunub, seperti sifat Allah Maha Pengampun. Berarti ini sifat Allah Maha Merajai. Fasoha, maka sah atau sahih, maka benar, wuqu'uhu sifati lima'rifatihi, jatuhnya sifat ini ke dalam takrif yang tadi disebutkan, lima'rifatihi, karena mengetahui keadaan Allah, bahwa Allah malikun dari awal sampai akhir. La awalahu, la awalalahu wala akhirahu, malikun. Begitu juga Allah Maha Pengampun, ghafirudz dzunub, baik ketika dunia belum ada, alam semesta belum ada, sampai semuanya hilang, Allah juga Maha Pengampun. Berikutnya adalah perbedaan bainal qura fi qiraati ayati maliki yaumiddin, perbedaan di antara ahlul qura di dalam membaca ayat maliki yaumiddin. Ada yang bi itsbati alif, yaitu riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim, ini bi itsbatil alif. Dibaca gimana? Mali, dibaca panjang. Maliki, dibaca panjang mimnya. Kenapa? Di situ subutul alif, alifnya ada. Lalu siapa lagi? Dari Hafiz, dari Imam Kisai juga sama, dibaca panjang. Maliki yaumiddin, mimnya dibaca panjang. Maka kita membaca mim yang panjang mendapatkan dari Imam Hafiz, riwayat Imam Asim. Atau bagi mereka yang membaca pendek, diriwayatkan dari Imam Warash, dari Imam Nafi, dari riwayat Kunbul, dari Imam Ibnu Katsir, dari riwayat Susi, dari Imam Abu Amr, dari riwayat Khalad, dari Imam Khalad, dari riwayat Imam Hamzah, dari riwayat Ibnu Zakwan, dari riwayat Ibnu Amir, diambil dari Imam Ibnu Amir. Itu dibaca bi isqatil alif, dengan digugurkannya alif. Maliki, maliki yaumiddin, mimnya dibaca pendek. Nah, kedua-duanya sah. Oleh karena itu ulama mengajarkan kalau memang kedua-duanya mau dibaca,
Maka ketika dalam sholat, maka boleh memilih rakaat pertama membaca bi itsbatil alif, maliki yaumiddin, atau rakaat pertama bi isqatil alif, berarti rakaat keduanya bi itsbatil alif. Kalau rakaat pertamanya bi itsbatil alif, maka rakaat keduanya bi isqatil alif. Rakaat pertama baca bi itsbatil alif, maliki yaumiddin, sudah selesai sampai ila akhirih. Kemudian rakaat kedua, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Rakaat kedua mimnya dibaca pendek, itu juga boleh. Lalu dalam riwayat Imam Susi, jika mau diwasolkan dari ar-rahmanir rahim ke maliki yaumiddin, maka itu diidghamkan. Ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Yang pertama, mim pertama disukunkan, mim yang kedua diidghamkan, sehingga bacaannya seperti tadi, Ar-Rahmanir Rahim, maliki. Boleh dibaca qalil harakatani, atau boleh tawasud arba'u harakat, atau boleh tul sittah harakat, itu juga diperbolehkan. Kalau tul gimana? Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin, itu cara idgham wasal. Kalau cara wasal Imam Hafaz, Ar-Rahmanir Rahimi maliki, Ar-Rahimi maliki, ya disambung antar harokatnya, jadi dihidupkan di waqaf Ar-Rahimi, ma dipanjangkan, Ar-Rahmanir Rahimi maliki yaumiddin. Itu di ahlu qura. Jadi perbedaannya ada dua, bi itsbatil alif, yang kedua bi isqatil alif. Wallahu alam bissawab.